Makanan cemilan atau makanan ringan adalah favorit bagi semua kalangan, baik yang muda, tua, bahkan anak kecil. Dengan kelebihan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, selalu ada di setiap saat, dan juga mampu menghilangkan rasa lapar. Maka cemilan dipilih sebagai alternatif makanan yang paling dicari oleh banyak orang. Tetapi tahukah Anda bahwa di dalam kandungan makanan cemilan tersebut terdapat bahan yang berbahaya untuk kesehatan baik anak-anak maupun orang dewasa? Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan apa saja bahan berbahaya yang ada pada cemilan anak. Yang pertama, pewarna makanan. Pewarna makanan terletak pada bagian komposisi makanan yang tertera pada tulisan seperti tartazin, quinolin, kuning FCF, karmoisin, ponceu, dan erythrosin. Pewarna makanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna makanan sintetis atau kimia. Pewarna alami terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Ada beberapa pewarna makanan alami yang diperbolehkan seperti kurkumin, riboflavin, karmin, dan ekstrak kokinel, karbon tanaman, beta karotin, ekstra anato, karotenoid, merah bit, dan titanium dioksida. Untuk konsumsi pribadi, sebaiknya tidak harus menggunakan pewarna sintetis. Ada banyak sekali bahan-bahan alami yang dapat berfungsi sebagai pewarna. Namun, harus disadari bahwa kelemahan pewarna alami, apalagi yang diekstrak secara manual, adalah intensitas. Warna yang kurang pekat, warna yang mudah luntur dan aroma, serta bahan asli yang sering kali terikut bersama warnanya. Ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk memperoleh warna dari bahan alami seperti: yang pertama, warna hijau bisa didapatkan dari daun pandan, daun suji, sawi hijau. Yang kedua, warna merah keunguan bisa didapatkan dari buah bit, bayam merah. Yang ketiga, warna biru bisa didapatkan dari bunga telang. Yang keempat, warna kuning bisa didapatkan dari kunyit. Yang kelima, warna orange bisa didapatkan dari wortel. Sedangkan pewarna sintetis atau kimia diperbolehkan, namun dibatasi penggunaannya seperti tartazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmosin, dan lain sebagainya. Pewarna makanan sintetis tersebut diperoleh secara kimia dengan mencampurkan dua atau lebih zat menjadi satu zat baru. Selain itu, ada pewarna makanan yang paling berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah memberikan daftar pewarna yang boleh digunakan dalam makanan, tetapi kenyataannya masih ada saja pewarna yang bukan untuk makanan dicampurkan ke dalam makanan. Dua di antaranya yang sering ditemukan di Indonesia adalah rhodamin B dan melamine yellow. Rhodamin B merupakan pewarna sintetis yang berbentuk serbuk kristal dan berwarna hijau atau ungu kemerahan. Biasanya pewarna ini digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, dan produk kosmetik. Namun tak jarang rhodamin B justru dicampurkan ke dalam makanan seperti kerupuk dan jajanan kue serta minuman. Pewarna ini diduga dapat menyebabkan kanker, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan perkiraan tersebut. Sedangkan methanol yellow adalah pewarna sintetis berbentuk serbuk, berwarna kuning kecoklatan dan larut dalam air dan alkohol. Pewarna yang satu ini umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, cat, dan sebagainya. Makanan atau minuman yang dicampur dengan methanol yellow biasanya akan berwarna kuning mencolok dan terdapat titik warna atau warna tidak rata. Pewarna ini bisa dijumpai pada aneka jajanan seperti kerupuk, mie, tahu, dan gorengan. Bila dikonsumsi, methanol yellow dapat menyebabkan iritasi saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, dan hipotensi. Mengkonsumsi methanol yellow dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan kanker kandung kemih. Yang kedua, pemanis buatan. Banyak dari produsen makanan lebih menggunakan pemanis buatan daripada gula asli karena bahan bakunya yang lebih murah. Jika terjadi tulisan aspartam, sakarin, sukralosa, asam sulfatka pada komposisi makanan ringan, berarti cemilan tersebut mengandung pemanis buatan. Aspartam adalah pemanis buatan yang paling banyak digunakan dalam industri makanan. Cirinya sangat mudah, yaitu jika makanan mengandung aspartam biasanya akan memberikan rasa yang tidak pahit, tetapi dengan kemanisan sangat tinggi. Bahkan tingkat kemanisannya setara 60 sampai dengan 220 kali gula murni. Sakarin memiliki kandungan yang lebih tinggi dari aspartam. Sakarin punya tingkat kemanisan 300 sampai dengan 500 kali dari gula pasir. Walaupun boleh digunakan, tetapi penggunaan sakarin menurut BPOM harus dalam takaran wajar,
karena bisa menyebabkan obesitas. Sukralosa mempunyai tingkat kemanisan sebanyak 600 kali dari gula murni. Selain itu, sukralosa tidak bisa dicerna tubuh, sehingga tidak berpengaruh di dalam gula darah. Sukralosa juga tidak merusak gigi dan dapat diolah dalam suhu tinggi tanpa mengurangi rasa manisnya. Sedangkan siklamat merupakan pemanis buatan yang sempat dilarang penggunaannya di beberapa negara, tetapi di Indonesia masih diperbolehkan untuk produk pangan dalam batas tertentu. Tingkat kemanisannya pun setara 30 kali dari gula pasir. Sesuai dengan keputusan Badan BPOM tahun 2004 pasal 22, pemanis buatan digunakan untuk makanan rendah kalori dan makanan tanpa penambah gula. Selain itu, pemanis buatan ini sebenarnya hanya untuk penderita diabetes mellitus. Berikut ini efek dan jenis dari pemanis buatan jika kita mengkonsumsinya seperti yang pertama, siklamat. Sudah lama diteliti tidak dianjurkan untuk anak. Pemanis ini kerap dicampur dengan pemanis lain. Cita rasanya menyenangkan karena bisa menutupi rasa pahit dan mempertajam rasa dari campuran. Di Amerika sudah lama dilarang karena secara signifikan meningkatkan kejadian tumor buli-buli setelah penggunaan siklamat dan sakarin sebanyak 2.500 mg per kilogram per hari. Yang kedua, sakarin. Sakarin sudah dikenal 100 tahun yang lalu, namun masih diselidiki apakah mengandung zat karsinogenik. Manisnya 700 kali gula. Yang ketiga, aspartam. Aspartam mengandung berbagai toksin yang menyebabkan gejala sakit kepala, alergi, dan gejala penyakit autoimun, serta menyebabkan penumpukan yang merusak saraf otak. Yang keempat, sukralos. Sukralos sudah banyak ditemukan efek samping seperti timbul rasa cemas, serangan panik, sakit kepala, gelisah, alergi, dan diare. Yang kelima, xilitol. Xilitol biasanya akan terasa dingin jika mencair di dalam mulut, sering dipakai pada permen, tablet hisap. Yang keenam, sorbitol. Sorbitol sudah dipakai selama 50 tahun terakhir. Sebagai pemanis, rasanya lembut dan memberi efek dingin pada mulut. Yang ketiga, pengawet makanan. Rata-rata makanan ringan yang sanggup bertahan hingga 1 tahun berarti cemilan tersebut mengandung bahan pengawet. Beberapa macam bahan pengawet makanan yang sering digunakan seperti asam asetat, benzoat, sulfit, dan garam nitrit. Pengawet makanan ini digunakan untuk menjaga kesegaran dan mutu makanan. Akan tetapi, Anda perlu waspada karena ada jenis pengawet makanan tertentu yang berbahaya bagi tubuh. Pengawet makanan dilakukan sebagai upaya yang dilakukan untuk menghambat atau mencegah penguraian, pengasaman, fermentasi, dan kerusakan lain pada makanan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan mikroba. Proses pengawetan makanan umumnya dilakukan dengan 2 metode. Pertama adalah metode tradisional seperti pengeringan, pendinginan, dan fermentasi. Dan yang kedua yaitu metode modern, misalnya pengalengan, pasteurisasi, pembekuan, iridiasi pangan, dan penambahan bahan kimia. Bahan kimia pengawet makanan yang digunakan dalam proses tersebut ada yang aman untuk dikonsumsi dan ada juga yang dapat membahayakan kesehatan, misalnya formalin dan boraks. Kedua bahan berbahaya tersebut sering digunakan untuk mengawetkan tahu, mie, dan bakso. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat berakibat gangguan jantung, sistem pernapasan, ginjal, kulit, bahan gangguan otak. Ada beberapa jenis pengawet makanan yang perlu dihindari selain formalin dan borak, karena penggunaannya memang sudah sangat dilarang dan juga berbahaya untuk kesehatan. Yang pertama, sodium benzoat atau natrium benzoat. Sodium benzoat merupakan bahan tambahan atau zat adaptif yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai produk makanan dan minuman olahan. Sayangnya, menurut penelitian, pengawet makanan ini diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya perilaku yang hiperaktif dan dapat menyebabkan kanker, dan jenis kanker lain bisa terjadi, terutama jika natrium benzoat ditambahkan ke dalam minuman yang rasanya asam seperti vitamin C buatan. Campuran ini menghasilkan benzen, yaitu suatu zat kimia yang sifatnya memicu kanker. Jenis pengawet ini biasanya digunakan untuk mengawetkan buah-buahan, digunakan pada kecap dalam botol, margarin, saus tomat, dan minuman ringan. Di dalam kandungan asam benzoat memiliki kandungan antibakteri, sehingga makanan yang diberikan bahan ini akan terlindungi dari perkembangan bakteri. Yang kedua, sodium nitrat atau natrium nitrat. Natrium nitrat adalah bahan pengawet makanan yang digunakan dalam daging olahan seperti sosis, dendeng, ikan atau daging asap, dan daging ham.
Natrium nitrat mampu meningkatkan resiko penyakit jantung karena dapat merusak pembuluh darah hingga dapat membuat arteri cenderung mengeras dan menyempit. Nitrat juga dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan gula sehingga tubuh rentan terserang diabetes. Yang ketiga, TBHQ. TBHQ atau tertiary butyrhydroquinone merupakan bahan pengawet untuk makanan olahan. TBHQ biasa digunakan pada minyak nabati, biskuit, mie, makanan beku atau makanan cepat saji untuk memperpanjang umur simpan produk dan mencegah bau tengik. Pengawet makanan ini sering kali digunakan bersama dengan zat adaptif lain seperti propil galat. Penelitian menemukan bahwa bahan ini memungkinkan dapat mengganggu kesehatan hati, saraf, dan meningkatkan pertumbuhan tumor. Selain itu, juga diduga bisa mempengaruhi perilaku manusia menjadi hiperaktif dan tidak bisa fokus pada suatu hal. Selain mengetahui apa saja jenis pengawet makanan yang berbahaya, Anda disarankan untuk membaca terlebih dahulu komposisi bahan dan jenis pengawet makanan yang tertera pada label kemasan sebelum membelinya. Cermat dalam memilih penganan adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan keluarga. Itulah beberapa bahan berbahaya pada cemilan anak sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Untuk memastikan apakah cemilan anak mengandung bahan berbahaya, orang tua dapat mengeceknya langsung pada kemasan produknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.